Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Badan POM kembali merilis daftar obat sirup yang aman. Dan dalam kesempatan yang sama, Badan POM juga melakukan penandatanganan pernyataan komitmen bersama dengan perwakilan industri farmasi. Dalam keterangan yang disampaikan pada Kamis sore, Badan POM menyampaikan ada 168 obat dari 60 produsen farmasi yang dipastikan aman oleh Badan POM. Obat tersebut dipastikan aman karena tidak mengandung 4 senyawa pelarut di dalamnya, yakni propilen glikol, polietilen glikol, sorbitol, serta gliserin. Daftar 168 obat tersebut dilampirkan dalam keterangan pers yang dirilis oleh Badan POM. Badan POM selama ini telah melakukan kinerja sesuai dengan prosedur yang berlaku, namun memang ditemukan adanya gap atau celah dalam peraturan dan prosedur yang membuat peristiwa GGA dapat terjadi. Karenanya diperlukan kerjasama dengan instrumen pemerintah lainnya untuk memperbaiki regulasi yang ada, supaya kedepannya peristiwa semacam ini tidak terulang kembali. Tidak adanya efek jerah dari berbagai perkara hukum yang selama ini pada kasus-kasus kejahatan obat dan makanan, ya walaupun dengan rasa sedih ya kita bisa melihat sekarang bahwa dampaknya sangat menyedihkan tentunya, tapi menunjukkan bahwa satu kelalaian atau kejahatan obat itu bisa memberikan dampak yang sangat strategis, sangat menyedihkan. Dan ini adalah aspek kemanusiaan yang harus menjadi perhatian kita semua. Ya. Bahwa sistem pengawasan obat dan makanan ini tidak hanya dijalankan oleh Badan POM, ya, tetapi dibangun dengan kontribusi 3 pilar pengawasan. Ya, dan ini melibatkan kita semua sebetulnya. Ya. Pertama adalah pelaku usaha sebagai produsen hingga penjual produk obat dan makanan kepada konsumen yang memegang tanggung jawab utama dalam menjamin terpenuhinya persyaratan keamanan, mutu dan manfaat atau khasiat produk, ya, sesuai dengan persyaratan standar yang ditegakkan di dalam sertifikat cara produksi obat yang baik, cara distribusi obat yang baik, cara uji klinik yang baik, ya, apabila itu adalah dalam pengembangan obat, dan izin edar yang sudah diberikan oleh Badan POM. Misalnya ada ketentuan-ketentuan yang betul-betul harus diikuti. Kementerian Kesehatan menyatakan kasus gangguan ginjal akut pada anak terus mengalami perbaikan. Hal itu berdasarkan tren periode dari 2 November hingga 15 November 2022. Berdasarkan keterangan Kementerian Kesehatan pada hari Rabu 16 November, jumlah kasus gangguan ginjal akut pada anak masih tetap sebanyak 324 kasus. Rinciannya 199 orang meninggal dunia, 111 orang sembuh, dan 14 orang masih dirawat. Hingga kini Kementerian Kesehatan masih terus memantau perkembangan kasus dan mengawasi kondisi 14 pasien yang masih dalam perawatan. Penggunaan obat fomepizol diharapkan dapat membantu 14 pasien yang hingga saat ini masih dirawat agar dapat segera sembuh.